Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah ilmu fikih rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa Anda kembali di pertemuan ke-9 atau materi ke-7 terkait dengan ijtihad dan ikhtilaf ulama yang ini akan dibahas oleh kelompok 6. Materi ini penting untuk diketahui oleh Anda, terutama di era seperti sekarang ini, bahwa sama pendapatnya dengan dirinya, tidak bisa menghargai perbedaan, sehingga dengan materi ini Anda nanti bisa memahami bahwa pendapat itu ada mungkin salah juga mungkin benar, dan perbedaan itu sangat terbuka sekali dalam hazanah keislaman, ya, khususnya dalam fikih. Nah, karena itu bila mana ada pendapat yang berbeda, nanti tidak perlu kemudian harus sama, karena perbedaan itu adalah bagian daripada rahmat bagi seluruh alam, ya. Terutama perbedaan yang yang terjadi di kalangan ulama, bainal ulama. Baik, untuk bersingkat waktu saya akan menjelaskan terkait dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Menurut para pakar, seperti yang disampaikan oleh Al-Qadhi Al-Baydawi, nama saya ini bukan nama yang sembarangan ya. Jadi nama saya ini dulu merupakan seorang tokoh pengarang tafsir yang terkenal, yaitu Asrarut Tanzil, Anwarut Tanzil wa Asrarut Takwil. Ya. Anwarut Tanzil wa Asrarut Takwil. Nama beliau adalah Abdullah bin Umar Al-Baydawi, atau dikenal dengan Al-Qadhi Baydawi. Beliau menyampaikan bahwa ijtihad itulah mencurahkan kesungguhan dalam rangka memperoleh hukum-hukum syara. Jadi badrul wus'i linaini li hukmin syar'iyyin. Jadi mencurahkan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara. Al-Ghazali mendefinisikan bahwa ijtihad itulah mencurahkan kesungguhan dalam rangka memperoleh hukum syara. Jadi hampir sama, hampir mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Al-Baydawi. Ibnu Hajib menyatakan bahwa ijtihad itulah pencurahan segenap kemampuan ahli fikih untuk memperoleh prasangka dalam hukum syar'i. Jadi ijtihad itu prasangka, atau bahasa Arabnya disebut dengan dhanni, dhannun. Jadi dalam hazanah pengetahuan keislaman itu ada 4 tingkatan. Jadi orang itu pertama syakun, ragu-ragu, wahmun. Wahmun itu dugaan yang masih 25% kebenarannya. Kemudian syakun itu 50-50, 50% kebenarannya. Baru dhannun itu 50%. Nah, baru kemudian naik paling tinggi adalah ilmun, yaitu pengetahuan, itu 100% sudah. Jadi masih prasangka. Oleh karena itu ijtihad itu kan karakternya bisa salah, bisa benar. Ya, yahtamilu sidqah wal kadzbah, bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu ada hadis sangat populer, al-hakim idza ijtahada fa asabatu falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim yang melakukan ijtihad, dia benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, kalau salah akan mendapatkan 1 pahala. Ini membuktikan bahwa ijtihad itu ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Oleh karena itu di sini dikatakan prasangka. Prasangka itu kan 75% masih. Tapi lebih baik daripada orang yang tidak berijtihad. Itu ya. Al-Kamal Ibnu Human itu menyatakan bahwa sebagaimana dikutip Al-Umari, itu Al-Kamal menyatakan bahwa ijtihad itu pengerahan kemampuan dalam rangka memperoleh hukum syar'i, baik yang bersifat akli maupun nakli. Maupun dhon ini lebih detail ya. Baik yang rasional, hasil yang diperoleh, ataupun yang irasional, ya, nakli ya, ataupun yang masih dhanni. Ya. Jadi ini menurut Al-Kamal Ibnu Humam. Intinya di sini ada titik persamaan bahwa ijtihad itu adalah upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dalam memperoleh hukum yang tidak ada landasannya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ya, memperoleh hukum-hukum syara ya. Tapi tidak seluruh muslim ini, nanti ada siapa yang kemudian layak melakukan ijtihad. Ini dasar berijtihad ya.
Sebagaimana tercantum di surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang yang beriman, taati Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Ulil amri ini maksudnya kalau di dalam pemerintahan adalah umara, kalau di dalam agama namanya ulama. Taatilah ulama. Ulama di sini maksudnya yang punya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, bila mana kamu berselisih paham di dalam sesuatu, maka farudhu ila Allah. Ini dalilnya qiyas. Jadi qiyas itu kan raddul amri ilama fihi nasun, ya, mengembalikan suatu perkara kepada sesuatu yang memang di situ ada nasnya, seperti khomer, ya, khomer itu kan ada nasnya, bir tidak ada nasnya. Gimana hukumnya bir? Dikembalikanlah kepada khomer. Khomer haram, maka bir juga haram, itu namanya kias. Kias itu bagian daripada ijtihad, karena menganalogikan suatu hukum itu bagian daripada perilaku akal. Ijtihad itu kan ada peran akal di situ. Itu kembalikan kepada Allah, yakni Al-Quran, Rasul, dan kembalikan kepada sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, rukun ijtihad. Ijtihad ada rukunnya. Yang pertama harus ada waqi. Waqi itu artinya kasus atau kejadian yang tak ada landasan hukumnya, dan itu harus diberi hukum, karena hukum itu karena suatu kejadian pasti tidak bisa dilepaskan dari hukum. Cuma apakah itu mansusoh atau ghairu mansusoh? Apakah itu sudah tertuang di dalam teks keagamaan, yakni Al-Qur'an, hadis, ataukah belum? Gitu aja. Kemudian mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad, yang punya kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang yang mencari hukum dari kasus yang tidak ada hukumnya tadi itu namanya mujtahid, tidak sembarang orang. Ya. Kemudian ada mujtahid fiqh. Apa mujtahid fiqh? Hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Artinya hukum yang hendak digali untuk waqi. Jadi misalkan minum bir, ini kan tidak ada hukumnya, mau dicari. Oleh siapa yang mencarinya? Mujtahid. Dalam hal ini misalkan Imam Syafi'i. Mencari apa? Hukum apa? Nah, hukum apa? Misalkan hukum haram. Maka hukum haram yang mau dicopkan kepada waqi tadi itu namanya mujtahid fiqh. Nah, dalil syaratnya apa? Nah, dalil yang terdapat pada kasus awal, ini kalau dalam kias, yaitu khomer, innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kan itu. Ini rukun ijtihad, perlu dipahami, ada waqi, ada mujtahid fiqh, ada dalil syarat. Selanjutnya syarat mujtahid. Nah, ini kalau Anda melihat di sini kayaknya sangat susah bagi Anda ataupun bagi saya untuk bisa melakukan ijtihad. Coba di yang pertama ini, mukallaf. Nah, ini semuanya bisa ini. Kalau mukallaf. Mukallaf itu kan balik berakal. Ya, artinya sudah dewasa dan akalnya masih ada. Kalau orang gila tidak boleh melakukan ijtihad. Mengetahui makna-makna lafaz dan rahasianya. Nah, ini. Lafaz dan rahasianya. Jadi makanya seperti Al-Qadhi Baydawi tadi itu, nah, beliau itu mengarang kitab tafsir namanya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, ya, cahaya-cahaya Al-Quran dan rahasia-rahasia takwil daripada Al-Quran. Nah, beliau sampai membuat kitab tafsir seperti itu. Berarti beliau bisa memahami rahasia-rahasia teks daripada Al-Quran itu. Layak untuk menjadi seorang mujtahid. Itu Al-Baydawi yang Qadhi. Kalau Baydawi yang menyampaikan ini, nah, belum bisa. Terus mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan. Ya, gimana kondisinya? Kondisi, makanya kan dikatakan la yungkaru tahwilul ahkam bi tahwil azminah wal amkinah wal ahwal, seperti yang dikatakan pada pertemuan sebelum UTS ya tentang kaidah fikih itu. Tak bisa dipungkiri bahwa hukum itu senantiasa berubah seiring berubahnya zaman, berubahnya waktu, dan berubahnya kondisi. Kondisi itu bisa menyebabkan hukum itu berubah.
Makanya di sini salah mujtahid harus tahu terhadap kondisi, ya, situasi, kondisi dan toleransinya. Harus tahu kondisi domisilinya, harus tahu. Jangan kemudian gampang, ini haram, lihat situasinya. Ini wajib lihat situasinya dulu ya. Kira-kira ini yang pas itu apa kan gitu. Terus mengetahui keadaan lafaz, apakah milik qarinah atau tidak. Nah ini indikasi atau tidak. Mengetahui Al-Quran, mengetahui ijma sehingga tidak berfatwa atau berpendapat yang menyalahi ijma ulama. Seperti sholat Jumat itu menurut ijma ulama wajib hukumnya, fardu ain. Pas Anda berjihad bahwa sholat Jumat sunnah hukumnya, ini tidak boleh karena menyalahi ijma ulama. Mengetahui bahasa Arab. Jadi kalau Anda tidak tahu bahasa Arab ya jangan bilang bahasa jangan mengklaim dirinya bisa berjihad. Karena sumber Al-Qur'an, sumber hukum Islam itu sumbernya berbahasa Arab semua, Al-Qur'an dan hadis. Mengetahui usul fikih, nah ini Anda harus masuk Mahat Ali kalau sampai sebuah pondok, setidaknya begitu. Karena di Jawa Timur ini yang paling eksis lembaga pengkaderan usul fikih yaitu tempat saya dulu. Saya kan sarjana fikih usul fikih. Tapi saya tidak bisa dikategorikan sebagai seorang mujtahid masih karena jauh juga pemahaman terkait dengan usul fikih. Ini maksudnya mengetahui luar dalam maksudnya. Kharijadz ini sudah luar kepala. Bukan luar kepala nggak ada sama sekali ya. Anda tahu tentang usul fikih? Oh iya, luar kepala saya. Maksudnya tidak ada sama sekali ya, itu namanya. Mengetahui nasih mansuh, mana ayat yang kemudian menghapus dan mana yang dihapus. Ya, sehingga tidak berfatwa atau berpendapat berdasarkan dalil yang sudah dimasukkan. Itu dalilnya sudah dimasuk, masih dijadikan dalil. Nah, kedudukan ijtihad, hasil ijtihad merupakan pendapat yang bersifat dhanni. Kan? Sudah saya katakan tadi itu. Hasil ijtihad tidak mengikat. Nah, itu boleh berijtihad. Yang penting sama-sama mujtahid. Nah, kalau kita belum mujtahid, ya setidaknya mengikutilah pendapat yang sudah diperoleh oleh seorang mujtahid. Ini macam-macam ijtihad. Kalau dilihat dari pelaksanaan ijtihad dibagi menjadi dua macam. Ini ada ijtihad fardhi, itu individual. Nah, sekarang ini tidak mungkin untuk nyampe kepada ranah ini, sekarang tidak mungkin, susah. Yang bisa hanya ranah ini, ijtihad jamaah. Oh, ini pakar usul fikihnya Baitawi, pakar fikihnya Ahmad, pakar Al-Qur'annya Thalib misalkan. Duduk bareng membahas suatu hukum, itu namanya ijtihad jama'i. Kalau dulu seorang Imam Syafi'i itu sendirian, beliau menguasai seluruh perangkat-perangkat melakukan ijtihad kan gitu. Sekarang kan susah, spesialisasi semua. Profesor pun nggak begitu. Ya, ada profesor di bidang ini ya, bidang usul fikih, bidang fikih. Tidak bisa profesor seluruh bidang, enggak ada. Oleh karena itu susah untuk mencari karakter ijtihad fardhi yang ada ijtihad jamaah. Dilihat dari segi materi, ijtihad dibagi menjadi 4 macam. Nah, ini itu qiyas, ijma, istihsan, masalihul atau masalah mursalah. Masalah mursalah. Masalihul mursalah ya, masalah ijma, istihsan dan sudah saya jelaskan kemarin. Selanjutnya hukum ijtihad. Bagaimana hukum ijtihad? Ada dua di sini, wajib ain, wajib kifayah. Wajib ain bagi seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan, sementara dia diminta untuk berfatwa, maka dia wajib berijtihad. Kalau tidak, maka suatu peristiwa yang terjadi dari hasil peristiwa itu akan hilang, bisa saja tanpa alasan hukum, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas. Ini harus berijtihad. Tapi kalau kifayah bagi seorang muslim yang mujtahid lainnya, maka hukum ijtihad menjadi wajib kifayah. Artinya ada mujtahid lain yang sudah berijtihad. Maka bagi muslim yang lain ya hukumnya wajib kifayah, tak perlu berijtihad semua. Ikutilah pendapat dari mujtahid tersebut. Ada sunnah, hukum ijtihad menjadi sunnah jika dilakukan persoalan-persoalan yang tidak atau belum jadi. Jadi istilahnya itu masih fardhiyah. Fardhiyah itu artinya berangan-angan. Jadi berangan-angan. Seperti andai kata ada seorang ya melahirkan sapi misalkan, dan sapi itu bisa ngomong, bahkan sapi itu berkhutbah pada sholat Idul Adha, setelah itu kemudian disembelih, apakah itu bisa menjadi korban? Ya, ternyata di dalam kitab Kasbatus saja, bila mana ada orang yang lahir dari sapi dan dia berwujud orang dan dia bisa ngomong di Idul Adha, setelah itu disembelih, itu bukan pembunuhan, itu termasuk pembelian sapi ya. Pembelian sapi. Ini namanya waqi'iyah, kan belum pernah terjadi, tapi ada kemungkinan terjadi. Sekarang kan rekayasa genetika sangat canggih sekali ya. Bahkan orang di kloning juga ada di kloning. Sangat memungkinkan sekali kalau sekarang. Kalau dulu ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu tahun berapa itu mengarang Kasbatus saja, sudah mengandaikan begitu. Nah, berijtihad begitu itu sunnah hukumnya, karena tidak ada pada waktu itu, artinya kasus ini belum ada. Nah, nanti kalau ada maka hukumnya begini, itu namanya antisipasi, itu sunnah. Haram dilakukan peristiwa yang sudah jelas hukumnya seperti wajibnya sholat Jumat ini wajib apa enggak, masih melakukan ijtihad, ya haram. Puasa ini wajib apa enggak ya? Nah,
Ini tidak boleh. Karena kenapa? Karena sudah qat'i, sudah kewajibannya sudah qat'i kok masih mau ijtihad. Terus fungsi ijtihad menguji kebenaran hadis yang tidak sampai tingkat hadis tawatir. Ya, untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Quran dan Sunnah seperti qiyas, istihsan dan masalah, memberikan kebiasaan berpikir kepada manusia untuk menjawab beragam persoalan yang dihadapi. Makanya seperti katanya mazhab Imam Syafi'i itu qauli shawabun yatamil khata' wa qaulu ghairi khata'un yatamil shawab. Pernyataanku benar tapi salah. Pernyataan orang lain salah tapi mungkin saja benar. Ini namanya berarti Imam Syafi'i mendorong agar terjadinya khazanah berpikir ya, bahwa muarak benar itu tidak hanya muncul dari satu orang, kan bisa dari beberapa orang. Nah, kalau kebenaran mutlak itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kan tidak ada yang tahu mana yang itu merupakan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber kebenaran itu bisa saja muncul dari beberapa orang, bukan hanya dari satu orang. Kita bisa berpikir agar tidak terjadi kemandekan, jumud ya. Jumud itu kemandekan berpikir untuk memberi kejelasan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada aturan hukum sebelumnya. Ini macam ijtihad. Jadi ada ijtihad syar'i, namanya ijtihad mustaqil. Ini ijtihad yang dilakukan mujtahid yang memiliki syarat-syarat sempurna dan melakukan ijtihad di dalam berbagai hukum syarat tanpa terikat oleh suatu mazhab. Orangnya disebut dengan ijtihad mutlak. Imam Syafi'i itu beliau sudah sampai pada mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak. Dia tidak terpengaruh pada mazhab yang lain. Ada ijtihad intisab, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid yang memiliki syarat-syarat secara sempurna dan ia melakukan ijtihad dengan mengikuti jalan yang telah dilakukan Syafi'i dan Imam Syaibani dalam mazhab Hanafi. Itu mujtahid muntasib. Ada mujtahid bil mazhab, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid yang mengikuti usul imam mazhabnya. Jadi mengikuti usul fikih imam mazhabnya dan ia juga mengikuti imamnya dalam masalah furu' seperti Abu Hamid Al-Ishqiri ini. Ijtihad murajjih. Ya, kalau murajjih itu ijtihad yang dilakukan tidak mengikuti pendapat imamnya dalam masalah furu' seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Ini termasuk ijtihad murajjih di dalam mazhab Syafi'i. Perlu dilihat ijma', qiyas, masalah mursalah, istihsan, urus abi dalam ijtihad. Nah, sekarang kemudian ikhtilaf. Apa ikhtilaf? Ikhtilaf itu berasal dari bahasa Arab dari ikhtilafah. Yakhtalifu ikhtilafan. Maksudnya adalah perselisihan. Ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks Al-Quran dan hadis. Seperti kasus lamastum nisa'ah. Batalnya wudu. Kata lamastum baru batal wudunya kalau kamu melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan. Dan istrinya bukan batal. Kalau hanya bersentuhan, walaupun sampai mencium-cium tidak batal, katanya mazhab Hanafi. Karena lamas itu bermakna jamaktum. Karena lamasa itu maknanya saling menyentuh. Kalau saling menyentuh berarti di situ mau menyentuh, di sini mau menyentuh. Berarti itu bukan sentuhan biasa katanya. Kalau mazhab syait ataupun objek, baik yang lamis atau malmus sama-sama batal. Ya. Walaupun tidak ada kesalingan di situ batal. Imam Maliki itu memaknai bahwa lamastum di situ sentuhan penuh syahwat. Jadi kalau mencium dengan syahwat batal. Tapi kalau ciuman tidak syahwat, seperti ciuman Rasulullah pernah mencium Siti Aisyah tatkala mau sholat malam. Dalam satu keterangan begitu. Dia langsung sholat. Nah, itu katanya ciuman kasih sayang, bukan ciuman syahwat. Sehingga Imam Maliki menganggap bahwa yang batal itu kalau menyentuh perempuan dalam kondisi bersyahwat. Kalau tidak. Ya, ada 3 pendapat ini sudah. Ya. Ayatnya satu, la taghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu, kan itu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kan gitu kan ya. Itu ayatnya. Sama-sama lamastum tapi bisa 3 pendapat ini. Imam Hanafi berpendapat bahwa itu tidak batal pokoknya itu harus berhubungan intim. Imam Malik menyentuh dengan penuh syahwat, mazhab Syafi'i pokoknya nyentuh tanpa adanya alih-alih, maka dianggap batal. Ini di dalam memahami Al-Quran atau hadis. Kata ikhtilaf yang disebut dengan kata khilafiyah. Yang memiliki arti pemikiran khilafiyah juga dapat terjadi pada aspek lain seperti politik, dakwah dan lain-lain. Makanya kan ada misalkan nasbul imam itu wajib, ya bahwa kemudian seperti HTI itu, adalah penting itu bahwa wajib mendirikan khilafah. Bagi yang lain tidak, yang penting ada pemerintah, al-imarah gitu. Itu mendirikan pemerintahan dengan bentuk apapun saja. Yang penting nilai-nilai Islam, musyawarah, keadilan, musawah, persamaan itu ada. Ya, ada. Tidak perlu kemudian harus formalnya berbunyi khilafah. Tapi ada yang sangat formal sekali seperti HTI harus khilafah, kalau tidak bisa. Ini kan berbeda. Ada saat ikhtilaf dalam surat Hud dikatakan Allah berfirman walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazalun mukhtalifin. Kalau Tuhan mau berkehendak, niscaya semuanya jadi umat satu. Tidak ada mazhab-mazhab itu, tidak ada. Semuanya satu. Tapi mereka senantiasa berbeda posisi pendapat. Kalau begini kan orang bisa apa memahami. Kemarin kan ada pemerintahan begini. Ini kan apa namanya?
bagian dari harus harus memahami perbedaan ya, perbedaan di dalam mengurus negara, di dalam memahami hukum dan yang lainnya. Jangan sampai memaksakan kehendak, tidak boleh. Dikatakan di surat Al-Isra ayat 84, "Qul kullu ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu bi man sabila." Katakan Muhammad bahwa setiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Syakilatihi ini kalau membaca tafsir itu ada yang bermakna thariqati. Setiap orang bekerja, berbuat berdasarkan caranya. Ada yang kemudian menyatakan ala mazhabi, berdasarkan mazhabnya. Kenapa kok kamu pilih itu? Ya saya pendapat saya begini. Kalau di Indonesia misalkan kalau ormas, mazhab saya NU, misalkan, mazhab saya Muhammadiyah, mazhab saya HTI, mazhab saya FPI, mazhab saya Syarikat Islam, mazhab saya Persis. Nah, itu maksudnya ya. Dan terkadang masing-masing mazhab itu saling membanggakan diri. Ya, paling banyak ini. Siapa yang paling banyak? Saya. Ayo kalau bisa mudah mendatangkan yang banyak kayak saya ini. Wah, kan gitu. Seperti yang dikatakan golongan itu terhadap apa yang ada pada mereka berbangga. Alhamdulillah ini. Semuanya silakan berdasarkan mazhabnya. Tapi ingat, rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu lebih tahu terhadap mana yang kemudian lebih benar jalannya. Udah tidak perlu saling menyalahkan. Lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Kan itu. Ini amal kami, itu amalmu. Kita tak perlu beradu argumen sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala dia memaksa. Dan Allah lah yang kemudian akan mengadili. Alaihissallahu bihkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana kan gitu. Sudah, saja. Siapa yang paling benar? Allah yang tahu kepada yang paling benar. Kamu atau saya kan gitu. Ikhtilaf sebagai urusan umat Rasulullah. Jadi ini diketahui bahwa ikhtilaf itu adalah urusan dan keutamaan umat ini. Muqaddimah Yazid An-Wahhab ikhtilaf al-madzhab. Ya, Imam Al-Qastolani menyampaikan dari kekhususan umat ini adalah ijma' mereka adalah hujjah, sedangkan ikhtilaf mereka adalah rahmat. Jadi ikhtilaf yang terjadi di kalangan ulama itu adalah rahmat. Coba dalam hal menyentuh tadi itu, menyentuh perempuan yang batah. Kalau Anda mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya, Anda tahu sementara syaratnya tahu itu harus suci dari hadis yang besar. Anda di sana kan bisa diatur antara kita perempuan. Anda bersentuhan. Ayo, kapan selesainya Anda melakukan tawaf? Ya, sering wudhu terus gitu. Tapi kalau mengikuti pendapat Imam Malik, asalkan tidak bersahwat kan tidak masalah. Asalkan tidak berhubungan intim, kalau mazhab Hanafi tidak masalah. Inilah bentuk rahmat. Seperti dalam apa harus musyahadah. Kalau mazhab Syafi'i kan harus ada betul-betul terlihat. Nah, jual beli online itu bagaimana? Nah, ini kan harus mengikuti pendapat yang lain. Kan tidak dilihat itu. Bahwa perselisihan dalam masalah furu' merupakan hal yang negatif. Perselisihan dalam masalah furu' merupakan hal yang negatif, maka bahwa perselisihan furu' bukan hal yang negatif. Bahkan justru sebaliknya adalah hal yang positif. Iya. Antara kunut dan yang tidak. Apa salah? Sekarang kan sudah tidak ada perbedaan itu. Kenapa? Karena sama-sama jalan subuh. Kalau dulu Muhammadiyah menyatakan aku kunut, yang NU kunut. Jadi perbedaan antara kunut tentang yang NU begitu karena tidak kunut. Yang Muhammadiyah jangan menikah dengan NU karena dia kunut. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang bukan begitu. Kenapa? Karena sama-sama daulat, subuh katanya harus Syekh, lalu Kiai Haji Hasim. Macam ikhtilaf dalam penetapan adanya pencipta dan keesanya. Maka ikhtilaf ini di sini menyebabkan kekufuran, tidak boleh. Tidak boleh ikhtilaf di sini. Ya, tidak boleh, harus sama bahwa yang sedangkan ikhtilaf mengenai sifat pencipta dan kehendaknya maka hal ini adalah bid'ah. Sebagian ikhtilaf kaum Khawarij dan Rawafid mengenai status keislaman sunnah sahabat. Adapun ikhtilaf mengenai hukum ibadah yang memungkinkan adanya perbedaan, maka Allah menjadikannya mudah dan rahmat dan kemuliaan bagi ulama di dalam kitab Ahkamul Hadis. Perkara yang tak boleh ikhtilaf, menyelisih nas syar'i. Sebab itu hukum qadil batal jika yang menyelisih ijma' atau nas secara syar'i. Tak boleh. Sudah ada nasnya secara syar'i kok kemudian mau berbeda kan itu. Itu nas menyatakan wajib. Saya wajib sunnah saja. Bukan hasil ijtihad tahlil. Bukan masalah yang boleh ijtihad terhadapnya. Sebagaimana para salaf juga tidak menghitung sebagai masalah khilafiyah pada beberapa masalah seperti masalah batal dan nikah. Hikmah ikhtilaf, perbedaan merupakan satu kemestian. Ini perbedaan adalah rahmat, perbedaan pendapat adalah kekayaan, terhindar dari taklid buta. Itu terhindar dari taklid buta menganggap bahwa kelompoknya banyak. Boleh semuanya, yang benar kelompoknya. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh taklid buta. Bahwa menganggap satu pendapat seorang tokoh itu paling benar, tidak boleh. Harus melihat yang lain. Mengetahui keragaman dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam penetapan hukum. Mengetahui jalan pikiran mereka dalam menetapkan permasalahan hukum ru'ayah, dapat mengembangkan kemampuan dalam fikih. Mengetahui kuat dalam banyak hujah. Dapat memilah hujah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau dicocok ini, maka saya berbeda ikut pendapat ini. Bisa membedakan antara perbedaan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tadi itu. Kalau dalam persoalan akidah, tidak boleh berbeda, bisa kufur. Kalau tentang batalnya wudhu, boleh berbeda. Tapi kalau tentang hukum tentang wudhu itu, siapa yang mencipta hukum tentang wudhu itu? Kan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berbeda. Belajar menghargai perbedaan.
terhindar dari pemikiran yang sempit, dan picik menganggap kelompoknya paling benar, yang lain salah, seperti yang dilakukan kebanyakan ormas-ormas abal-abal baru seperti sekarang ini. Takfiri, taklili, kan gitu. Sering mengkafir-kafirkan, sering menyesat-nyesatkan, taktii, sering menyalahkan, bahkan kemudian takhir, menjelek-jelekkan. Bahkan seperti dikatakan seorang ya, kokoh lah, bodoh, bajingan, sambil berceramah begitu. Itu namanya tidak boleh, gitu kan ya. Semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya maaf. Silakan disimak betul penjelasan dari saya terkait dengan itikad dan kitab ulama ini, karena ini sangat besar faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.